Puji Tuhan ya. Hari ini kita santai ya. Satu hal yang membuat saya mengerti bahwa fungsi seorang coach dan TL ini salah satu fungsi yang menentukan keberhasilan CG. Karena tadi saya katakan bahwa kalau coachnya tidak memberikan dorongan, maka CG itu juga tidak akan multiplikasi. Jadi yang bengkelin CG itu coachnya. Ya, nah TL itu juga ada di belakang tombak untuk mengarahkan sebuah hal-hal strategik yang Anda bisa lakukan. Anda tidak bisa menjadi TL yang di balik layar. Itu cek dalam posisinya sebagai seorang TL itu akan semakin posisi yang sukar ditemukan. Itu sebabnya TL harus membuat dirinya mudah ditemukan. Ada dua hal utama dalam sebuah gerakan yang membuat cepat melihat sama aja atau saya yang ini. Atau saya yang mendapatkan sebuah kutukan. Ada dua hal utama dalam kegerakan yang membuat CG Anda cepat melihat hasil adalah ada satu hal yaitu maintenance dan kemudian visi. Itu harus jelas. Maintenance itu apa? Maintenance itu adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam sebuah CG. Maintenance itu jadi berbicara mengenai ketika Anda visit, ada hal-hal dalam CG yang Anda harus selesaikan. Maintenance. Bagaimana untuk memuridkan, itu maintenance. Bagaimana untuk membuat orang itu masuk dalam sebuah kegerakan itu maintenance. Ketika Anda beres-beres selesaikan segala sesuatu yang ada di CG itu maintenance. Tetapi kita tidak boleh menjadi seorang pemimpin yang cuma ngurusi maintenance saja. Karena apa? Orang yang ngurusin maintenance, dia tidak sedang akan beralih dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Anda punya kendaraan pasti kan? Tidak ada orang yang beli kendaraan cuma untuk melakukan maintenance ganti oli dan isi bensin. Anda paham ya? Kalau Anda beli kendaraan, beli mobil, beli motor, beli apapun, pasti tujuannya untuk beralih dari satu titik ke titik yang lainnya. Tidak ada orang yang beli mobil cuman untuk saya kepingin ke authorized dealer Pak. Supaya nanti kalau saya ke authorized dealer itu saya dapat kacang gratis. Saya dapat bisa minum kopi gratis. Tidak ada orang yang beli mobil dengan hal tersebut. Itu sebabnya maintenance adalah satu hal yang harus dilakukan memang. Tetapi kita tidak disibukkan dengan maintenance yang membuat kita tidak pernah sampai kepada tujuannya. Karena itu CG tetap harus dilakukan maintenance, tetapi Anda sebagai pemimpin yang menarik mereka, membuat mereka melihat mereka itu mau lari kemana. Anda paham apa yang saya sampaikan tadi? Saya tidak tahu angka yang saya tadi sampaikan, 2025 by the end of the year, Anda harus mencapai seluruh Kalimantan itu di angka 1000 CG. Tapi saya tidak tahu Balikpapan ini mau mencapai berapa. Itu tugasnya setiap lokal nanti untuk lihat dia berapa persen. 2025 dia harus menyumbang berapa untuk mencapai angka tersebut. Balikpapan sempat ngitung enggak? Kenny sempat ngitung? Menuju 300. Menuju 300 ya. Berarti 300 itu yang diturunkan ke AOG, ke family, ke senior, Eagle Kids. Ya ke Eagle Kids. Untuk tahu angka tersebut. Jadi masing-masing mengadopsi angka tersebut. Angkanya menjadi tidak 8 miliar lagi. Jadi angka tersebut membuat mereka mengerti bahwa ternyata melakukan kegiatan CG itu mengerjakan amanat agung. Jadi kita itu tidak sedang mengkamuflase kehidupan di gereja. Kehidupan jemaat itu ada di pundaknya. Setiap orang harus melakukan the Great Commission. Ada satu pertanyaannya. Pak, apa-apa di GMS itu ya selalu disuruh join CG. Kita ini datang ada masalah. Disuruh join CG. Kita ini masih belum beres dalam masalah finansial kita. Masih struggle pekerjaan. Diminta jadi sponsor. Ada satu hal yang mungkin kita masih struggle. Disuruh jadi CGL. Segala sesuatu CG, apa-apa CG, apa-apa CG. Jawaban Anda apa terus? Kalau di GMS itu Pak, semua kok CG. Bukannya mestinya jawabannya itu enggak CG. Anda harus punya jawaban simpel. Saya kasih jawaban simpelnya. Anda tahu bahwa menjadi seseorang yang bergerak untuk menjangkau jiwa, itu adalah mengembalikan seseorang yang sudah hilang. Seseorang yang sudah Tuhan bayar, hilang, kembali kepada Tuhan. Saya kasih ilustrasi mudahnya. Saya pakai yang ring aja. Minta tolong handphone saya aja. Punya saya saja, bahaya kalau pakai punyamu. Ya, handphone saya ini ada harganya.
pasti ada harganya. Ketika suatu saat saya taruh di kantong saya, handphone ini saya bawa kemana-mana. Handphone ini tiba-tiba itu hilang dari kantong saya. Tiba-tiba hilang dari kantong saya. Saya ilustrasikan hilang ya. Pak siapa namanya? Pak Ferdinand ya. Coach atau TL? Apa? Oh pelayan. Oke, tolong kamu aja. Suatu saat handphone yang di kantong saya itu hilang. Tangkap ya. Oke. Itu sebabnya enggak pakai handphone istri saya ya. Handphone saya hilang Ferdinand. Ketika hilang, saya tuh lihat, saya mau kontak istri saya enggak bisa. Mau kontak Pastor Yudi enggak bisa. Mau kontak siapa-siapa enggak bisa. Ya sudah saya mempupuskan hati saya untuk menemukan handphone saya. Handphone yang saya beli dengan sekian juta itu tiba-tiba enggak ada harganya. Saya sudah beli, kalau di tangan saya itu berharga, itu berarti. Tapi ketika itu hilang, itu enggak ada artinya karena saya enggak punya. Suatu saat ketika saya jalan-jalan, Ferdinand tuh berdiri. Berdiri Ferdinand, berdiri. Dia bilang ini, Koko, aku nemu ini, ada gambarnya Koko di wallpapernya. Apa Koko? Ketika itu Ferdinand ketemu sama saya dikembalikan. Wah iya Ferdinand, ini punya saya ini. Kamu ketemu di mana? Koko tadi lempar gitu. Kamu ketemu di mana? Tadi Koko jalan jatuh. Berapa saat yang lalu enggak bisa ketemu Koko ternyata. Setelah saya cas nyala, ada fotonya Koko. Sekarang saya kembalikan. Handphone ini yang dulunya hilang, itu kan enggak ada artinya. Ketika kembali sama saya, handphone ini kembali punya harga. Anda paham ya? Loh jangan duduk dulu Ferdinand. Kalau Ferdinand ini sebagai orang yang mengembalikan handphone saya. Ketika saya sudah kembalikan. Ferdinand, thank you ya. Thank you Ferdinand. Kira-kira Anda tahu apa yang saya lakukan setelahnya? Tuhan memberkati ya. Anda paham ya? Buatan baik yang dia lakukan, mengembalikan handphone saya. Secara akal manusia, Anda bisa bilang, kok masa cuma dikasih kamsya? Masa cuma bilang thank you? Kasihlah cuman domban gitu ya. Thank you Ferdinand ya, kamu sudah kembalikan apa yang menjadi milik saya. Silakan duduk. Ketika Anda melayani Tuhan, Anda itu mengembalikan orang-orang yang terhilang. Apa yang Tuhan sudah bayar mahal, itu hilang kalau dia tidak kembali. Ketika Anda di CG, Anda mengembalikan dia kepada Tuhan. Saat itu Tuhan itu habis kehilangan handphone. Handphonenya pulang. Jangan tanyakan apa yang Tuhan akan balas sama Anda. Kalau Anda sudah tahu apa yang harus saya kasihkan sama Ferdinand. Sekarang Anda tahu jawabannya. Kenapa apa-apa kok CG di GMS? Anda paham enggak? Anda lihat sesuatu? Anda paham ya? Sesuatu yang simpel itu akan membukakan pikiran orang-orang. Itu sebabnya ada baiknya TL, kumpulkan coaches Anda. Coba pertanyaan apa yang seringkali muncul dalam sebuah CG. Mulailah bukan untuk berdebat ya, tetapi untuk menemukan jawaban-jawaban simpelnya. Supaya apa? Mereka itu mudah mengerti. Sekarang ketika leader-leader CG itu ketika lihat, oh jadi ketika aku sakit, aku memberikan diriku melayani. Aku mengembalikan harta milik. Firman Tuhan di Mazmur katakan gini. Berharga orang-orang yang dikasihinya. Ini berarti ada kematian yang tidak berharga. Berarti ada kematian orang-orang yang tidak berharga. Siapa? Orang yang tidak dikasihinya. Ketika mati tidak ditemukan oleh Tuhan. Kita, Anda, coaches NTL. Anda orang yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Apa yang seharusnya hilang. Apa yang di luar sana sudah dibayar. Tetapi belum tahu bahwa Yesus itu yang telah selamatkan. Mereka tidak selamat loh. Ketika Anda di CG bergerak menjangkau jiwa, membawa mereka kepada Tuhan. Saat itu mereka kembali, mereka punya nilai. Jangan tanya Tuhan mau kasih apa buat hidup Anda. Anda cuma datang bawa hidup. Tuhan yang jawab apa yang Anda butuhkan. Jadi apa-apa di GMS selalu? CG. Ya. Jadi related enggak? Nyambung enggak sama CG? Nyambung. Jadi kalau ditanyai Anda harus punya jurusnya. Ya. Kalau Anda punya jurusnya, Anda satu kali lebih cepat dari mereka. Ada satu langkah lebih menang dari mereka. Jangan sampai Anda bilang, Sisi sebentar ya, saya tak cari di ChatGPT dulu jawabannya apa. Nanti saat itu Anda sudah kalah satu langkah. Ya. Melayani dengan sungguh, menuai dengan penuh. Ada satu hal yang saya tahu kita mau belajar sama-sama. Bahwa momentum yang tepat ketika kita berjalan bersama-sama, ketika kita bersepakat, itu akan menyebabkan sebuah kekuatan yang besar.
Dulu waktu kecil, saya tuh suka kalau main, karena kita anak cowok kan, suka main tuh fighting. Kalau fighting, saya tuh suka gunakan jurus saya. Jurus saya apa? Saya putar tangan saya. Saya putar gitu. Tujuannya apa? Supaya orang kena mental sudah. Saya gunakan jurus itu. Tapi kan saya bermain fighting tersebut, 3 menit saya duduk terengah-engah di ujung ruangan. Saya capek, ada yang jatuh, enggak ada. Karena kita tidak memukul sembarang. Seorang fighter, dia akan berpikir untuk satu pukulan kuat di satu titik saja. Itu akan menjatuhkan. Ilustrasi mengenai balkoni yang melompat bersama. Tadi Anda mendengarkan? Anda tahu ya, akan membahayakan bila Anda sejumlah ini melompat bersama-sama. Suaranya akan sampai bawah. Satu lompat, satu enggak. Tidak besar. Karena itu revival, baru terjadi revival kalau kita bersama-sama melakukannya. Tidak terjadi bila Anda revival, Anda tidak ngalami. Kemudian Anda ngalami, satu tidak ngalami. Terus setelah Anda mulai pupus, satu ngalami. Ketika itu naik turun seperti itu, impactnya tidak ada. Kalau kita setuju mau ada revival, Kalimantan, kita tidak boleh berdiri sendirian. Kita harus setuju. Kita harus setuju Banjarmasin, Samarinda, Tarakan. Saya dari tadi cuma ngomong Banjarmasin, Samarinda, Tarakan. Yang lain saya tidak tahu namanya. Batu Licin, Singkawang, Pontianak, Sampit, Palangkaraya, Ngadibulik. Nama bulik gitu. Dari tadi saya tidak pernah hafal ini. Dan hal-hal yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Kalau Anda setuju, leader Anda harus bersepakat. Anda mau lihat sesuatu di Kalimantan. Kemenangan akan jadi kemenangan bersama. 1000 itu akan menjadi perayaan bersama seluruh Kalimantan. November kita akan rayakan multiplikasi bersama. Besar-besaran 1000 akan menjadi sebuah angka yang dimenangkan bersama. Tapi ada satu hal yang saya rindu untuk bagikan. Di 1 Samuel 14 ayat 1-23, saya akan agak cepat ya. Ini countdown timernya di sebelah mana ya? Atau pakai wajahnya Kojul, kok selesai gitu. Di mana countdown timernya? Begitu ya, oke. Nah, kasih itu aja sign ya, kalau memang sudah tinggal 15 menit gitu kasih sign ya. 1 Samuel 14 ayat 1-23. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang ada di Mikron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia dan Ahitub saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu. Tapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan. Yonatan memutuskan untuk melangkah menuju ke tempat orang Filistin, tetapi tidak diberitahukan oleh Saul. Padahal Saul itu adalah ayahnya. Kenapa kok Yonatan tidak memberitahukan kepada Saul? Karena dikatakan di 1 Samuel 13 ayat 6-7, saya bacakan, Anda dengarkan aja. Seluruh pasukan tercerai-berai, mereka menyembunyikan diri di gua-gua, di keluk batu, bukit batu, dengarkan ya. Di gua-gua, di keluk batu, di bukit batu, dan di liang batu, dan beriki. Seluruh pasukan tercerai-berai, sampai gua, di keluk batu, bukit batu, di liang, dan di beriki. Kenapa? Karena Saul melakukan satu hal yang membuat dirinya semakin dibenci oleh orang Filistin. Kemenangan belum terjadi, tapi dia tuh sorakan sangka kalah seperti seakan-akan Filistin sudah kalah. Wah, orang Filistin semakin marah. Kita ini ada orang segini banyak, ada 6.000 orang dengan pasukan berkuda. Wah, Filistin marah besar dan Saul ketakutan. Ketika Filistin baru marah aja sudah ketakutan, padahal belum menyerang. Jadi ram marahnya itu membuat Saul ketakutan dan orang-orang melarikan diri. Saul dan 600 orang itu ketakutan luar biasa. Kenapa Yonatan tidak bilang sama Saul kalau dia mau menyerang orang Filistin? Nah, buat Yonatan percuma berangkat dengan 600 orang ketakutan. Lebih baik dia berangkat dengan orang yang berani. 600 orang ketakutan tidak ada artinya. Apa kita melangkah dengan orang-orang yang ketakutan? Esensinya adalah hari ini kalau kita mau melangkah, kita harus melangkah bersama-sama dengan orang-orang yang kenal dengan rasa takut. Kalau Anda mau melangkah, Anda harus pastikan bahwa hari ini Anda itu orang yang tahu pasti bahwa ini akan terjadi. Segala sesuatu yang kita taruh, saya itu cuma gini ya. Saya ini arek CG, siri-siri saya ini anak CG. Ketika 2019, Pastor Philip itu bilang gini, 2030 kita akan lihat 300 gereja. Saya itu di salah satu ujung, saya companion Pastor Maxi. Saya itu duduk, saya lihat Pastor Philip. Ada yang ke DX Conference enggak 2019?
Ada ya. Pastor bilang gini, 2030, 300 gereja. Kayak gitulah kurang lebih ya. Saya tuh duduk sana itu ya, saya bilang gini, ya ampun, 300, wakene kok, bilang itu, 300. Saya itu jadi orang yang waktu dengar itu pun kayak, banyak sekali. Tapi ketika saya mulai melangkah, saya mulai mengadopsi hal tersebut. Saya mulai melangkah, 2019 mulai jalan, 2020 kena pandemik. Terus jalan. Ketika saya membiarkan diri saya melangkah, saya melihat penggenapan, saya terhanyut dengan sebuah pertumbuhan yang tidak berhenti di gereja ini. Saya bilang, waktu itu di CG, saya masih CGL waktu itu, saya bilang gini, 2030, 300 gereja akan terjadi di seluruh Indonesia dan di seluruh regional. Saya pastikan 2030 Anda tidak temukan saya di kursi penonton. Saya akan berlari kian kemari untuk mengerjakan visi Tuhan. Jadi kalau hari ini, waktu itu saya tantang CG saya bilang gini, hari ini siapa yang mau berlari sama saya? Kita akan sama-sama tidak duduk di kursi penonton. Sorry, saya tidak ada di kursi penonton. Mungkin waktu itu ada malaikat Allah mendengar perkataan saya. Anak ini berani-berani ngomong gini. Oke, let's go. Kalau memang kamu setuju. Tiba-tiba saya menghanyutkan diri saya. Anda tahu enggak? 2030 sudah terjadi 300 gereja. Kalimantan sudah jadi 60 gereja. 2030. Hanya kita itu masih ada di dimensi manusia. Kita masih ada di 2025. Tapi dimensi iman kita sudah terjadi semua. Anda tahu enggak yang jadi masalah apa? 2030 semua digenapi. Masalahnya Anda ada di mana ketika nanti 2030? Adakah 2025 Anda jadi orang yang ya sudahlah, kayaknya kok enggak nututi. Ketika Anda melepaskan diri, ketika Anda bilang, kayaknya kok enggak nututi, ya sudahlah wis aku tak enggak usah ke GMS. Gereja lain loh enggak ada yang diuber-uber model kayak gini. 2030 Anda akan jadi orang segini. Bisa ya terjadi ya. Atau Anda bukan orang yang, karena Anda sedang berlari kian kemari untuk mengerjakan visi gereja. Kalau saya tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan itu pasti terjadi, saya menghanyutkan diri saya dalam sebuah kegerakan yang besar. Karena saya tahu, ketika saya menghanyutkan diri, saya melihat tangan Tuhan itu lebih banyak ketika saya membiarkan diri saya masuk dalam sebuah kegerakan Tuhan yang besar. Kalau saya melihat tangan Tuhan yang banyak, kenapa saya harus tahan-tahan? Hari ini kita tahu bahwa kita mau kerjakan sama-sama, kita mau sepakat. Tidak ada orang takut, tidak ada orang ragu. Kalau local pastor, regional pastor Anda katakan 60 gereja akan berdiri. Jangan ada satu titik pun Anda bilang, mosok kok. Ketika rooftop itu mau jadi, saya tahu bahwa tinggal beberapa bulan, karpet, beberapa minggu, karpet belum pasang. Tapi Pastor Philip katakan, kita akan pindah. Saya itu jadi orang yang, apa bisa kok ya? Tetapi saya lebih percaya kan kita akan pindah sama-sama. Anda tahu enggak, dalam waktu kisaran yang sangat singkat, semuanya itu selesai. Di tengah-tengah saya membiarkan diri saya di sana. Saya melihat tangan Tuhan. Saya melihat Tuhan itu hidup di gereja ini. Kalau Anda mau lihat hidup, Tuhan itu hidup. Masuklah lebih dalam. Saya tidak katakan Anda harus jadi pastor. No. Sudah tinggal 20. Saya tidak katakan Anda harus jadi pastor. Platform di mana Anda diizinkan Tuhan untuk berdiri. Saya tahu bahwa platform ini akan mengantarkan Anda berjumpa dengan hal-hal yang belum Anda jumpai. Jangan lepaskan, mudah. Berdirilah untuk mereka. Ayat yang keempat. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dibaca Yonatan, yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin. Ada bukit batu sebelah sini, ada bukit batu sebelah sana. Berkatalah Yonatan, lompat ya. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya. Marilah kita menyeberang dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Percayalah bahwa langkah apapun dalam hidup Anda, itu mengandung sebuah tantangan. Semua mengandung sebuah resiko. Ketika Yonatan katakan, aku mau perang ke sana. Itu melalui bukit batu sebelah sini dan bukit batu sebelah sana. Tidak ada jalan tol, tidak ada jalan rata. Percaya bahwa segala sesuatu dalam apa yang Anda lakukan di CG, itu penuh tantangan. Penuh tantangan. Saya pernah tanya sama orang, gimana CG-nya? Ada masalah apa? Waduh kok ada masalah ini dan masalah itu. Yang satunya gimana ada masalah ini? Oh iya kok ada masalah ini. Saya mau katakan bahwa masalah dalam CG itu lumrah. Wajar terjadi. Suatu saat ketika saya tanya, gimana CG-mu? Baik-baik kok. Ada masalah? Tidak ada. Satu sama lain gimana? Baik, bagus. Saya curiga mereka tidak CG. Betul tidak? Karena tidak ada hari ini Anda pernah tahu yang CG Anda, gimana CG-nya? Bagus Pak, malaikat semua. Saya curiga, Anda coba cek. Jangan-jangan mereka bukan menggembalakan jiwa-jiwa. Mereka sedang menggembalakan sapi.
saat sapi digembalakan, dia kan tidak akan komplain. Makan rumput terus 1 tahun, 2 tahun tidak akan komplain. Kalau Anda mengembalakan manusia, katakan kanan kirinya, lumrah kalau ada masalah gitu ya. Jadi kalau hari ini ngalami masalah, it's okay, tantangan itu ada. Tantangan itu memang sudah ada. Kalau Anda mau melangkah harus ada tantangannya memang. Kemudian Yonatan bilang sama bujangnya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal yang tidak bersunat. Yonatan dengan bujang pembawa senjatanya. Yonatan tuh berkuasa atas hidup bujangnya. Yonatan bilang kamu mati aja, mati dia. Yonatan tuh memiliki hidup bujangnya. Tetapi pemimpin pastikan ya, Anda itu harus menghargai orang yang Anda pimpin. Kata-kata gini, mungkin Tuhan akan bertindak. Mungkin Tuhan akan bertindak, bukan ragu akan Tuhan ya. Tetapi Yonatan tuh menghargai. Kamu mau join enggak sama aku? Kata-kata mungkin tuh bukan meragukan Tuhannya, tetapi punya hati besar. Aku mau bangun 60 gereja. Balikpapan mau selesai 300 CG. Nggak tahu 300 CG itu dibagi ke TL 7 ini jadi berapa-berapa. Menurut saya visual sekali. Buat saya merem aja sampai pasti 300. Enggak di tahun ini yang 300. Ya, menuju 300 kan sekarang sudah 169 atau 71. Menurut saya visual sekali. Masih dibagi di 3 penggembalaan. Senior, family, Eagle Kids, AUG. Menurut saya sangat visual. Anda itu masih tanyakan dengan berbesar hati. Bukan untuk dipaksakan. Melayani itu tidak untuk dipaksa-paksa. Jadi kalau ada orang terus tidak mau melayani. Anda tidak boleh bilang terkutuk hidupmu. Tidak boleh. Ya, Anda harus tetap sampaikan. Kamu mau bergerak, kayak Ko Yudi bilang, follow me as I follow Christ. Kayak Paulus bilang, ikuti teladanku seperti aku mengikuti Kristus. Seorang pemimpin, dia tidak memaksakan kehendaknya. Tetapi, ini yang Yonatan lakukan. Mungkin Tuhan akan bertindak, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak maupun dengan sedikit. Anda paham ya? Kalau Anda itu tidak memaksakan, betul tidak boleh memaksakan. Tetapi jangan berhenti untuk mengimpartasikan. Anda paham ya? Anda mau join enggak 300 gereja, 300 CG di tahun ini? Mungkin kita tidak bisa paksakan. Tetapi kita bisa tawarkan sesuatu. Saya tahu ketika kita masuk di sini, kita akan lihat tangan Tuhan. Kita akan lihat signs and wonders. Truly happen in this church. Akan terjadi dengan begitu nyata. Tanggung jawab Anda tidak menaruh sebuah rasa worry atau kebebasan mereka mau ikut atau enggak, tetapi tanggung jawab Anda untuk menawarkan sesuatu. Anda tunjukkan buat Tuhan tidak sukar menolong kita, baik dengan sedikit maupun dengan banyak orang. Lalu jawab penjawab senjatanya, lakukanlah niatmu, sungguh aku sepakat, katakan sepakat. Sepakat membuat apa yang berikutnya begitu ajaib. Ayat ke-8. Kata Yonatan, perhatikan kita akan menyeberang dekat orang-orang itu. Dan memperlihatkan diri kepada mereka. Jadi setelah mereka sepakat, Yonatan memberikan strategi. Kita akan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu. Maka kita tinggal berdiri di tempat. Dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi kalau kita menampakkan diri dan mereka mengatakan, naiklah kemari. Sebab demikian Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Yonatan tuh kasih 2 tanda. Kamu sepakat ya? Oke, kita maju. Yonatan bilang gini, kita akan menunjukkan diri kita di depan mereka. Kalau kita menunjukkan diri dan orang-orang itu bilang gini, diam di tempat, maka kita akan diam di tempat. Tapi kalau mereka bilang, naiklah kemari, maka kita akan naik, kita akan serang habis-habisan. Anda pikir secara logika, 2 tanda ini menyebabkan mereka mati. Betul tidak? Tanda yang pertama, saya merasa bahwa tanda ini tidak membuat, kalau mereka bilang gini, kita menghilang. Enggak gitu. Kalau kita menunjukkan diri kita, maka kita akan diam di tempat. Apa kita enggak ditangkap? Kalau saya jadi bujang penjatanya, bos, ini dua-duanya mati bos. Kita berdiri di tempat, kita ditangkap. Mereka nyuruh kita naik, kita pun disate. Anda paham enggak? Seorang pemimpin, itu harus membawa hal ini kepada orang yang dipimpin. Bahwa hidup manusia itu, melakukan visi atau tidak, bergabung dalam sebuah amanat agung atau tidak. Hidup manusia itu akan berakhir mati. Seorang pemimpin harus membawa orang yang dipimpin. Melihat di mana Anda ditemukan ketika Anda mati. Anda mau ditemukan dengan sebuah hal yang konyol. Ataukah Anda ditemukan ketika Anda mengakhiri hidup living a revival behind. Come on.
Seorang pemimpin itu mengajak orang-orang untuk tahu di mana mereka harus mengakhiri hidupnya. TL, Anda itu di tempat tertinggi dalam sebuah pengembalaan. You have to be visionary. Anda harus strategic thinking. Anda tidak lagi disibukkan dengan perkara-perkara kecil. Tapi bukan berarti Anda tidak mau dengar. Anda tetap mau dengar, tapi itu tidak menjadi fokus utama untuk dikerjakan. Coach itu lebih teliti dengan masalah-masalah di CG-nya. Anda paham ya? Bahwa seorang pemimpin itu harus membuka pikiran orang yang dipimpin. Anda mau mengakhiri hidup Anda itu di mana? Anda paham ya? Hari ini saya cuma tahu bahwa suatu saat saya akan berakhir hidup ini. Saya cuma tahu bahwa ketika saya berakhir, saya tidak mau ditemukan ketika saya kecewa. Ketika saya jauh dari Tuhan. Biar ketika saya ditemukan, ketika saya berakhir, saya ditemukan saya sedang menyelesaikan apa yang Tuhan mau kerjakan. Seorang pemimpin harus membuka hal ini. Ditangkap maupun tidak ditangkap, sama-sama mati. Anda mau ditangkap di mana? Pemimpin Anda harus membuka hal ini dalam kehidupan mereka. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal, berkatalah orang Filistin, lihat orang berani keluar dari lubang-lubang. Waduh, mereka mulai nyerang, disuruh naik. Wah, kata Yonatan, mari kita hajar, kita naik. Mereka naik. Ayat 13. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya yang berjumlah 1. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan dan pembawa senjatanya yang 1. Membunuh mereka yang ada di belakangnya. Kekalahan yang pertama ini ditimbulkan sangat besar oleh Yonatan dan pembawa senjatanya. Besarnya kira-kira 200.000 orang. Koreksi. Jumlahnya kira-kira 20 orang. Jumlah kekalahan yang Yonatan dan bujangnya lakukan. Ya elah, cuma 20 orang. Yes, itu bagian kita. Selama Anda sepakat, saya tahu bahwa kemenangan itu di tangan Anda. Kok enggak besar, jumlah 20, itu bagianmu 20. Anda cuma perlu sepakat. Anda dan pemimpin-pemimpin yang ada di bawah Anda sepakat enggak untuk lakukan hal ini? 20 orang itu bagian kita. Tapi kalau Tuhan sudah lihat, izinkan Anda melihat 20 orang. Anda lihat ayat 15. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan. Sorry, agak mengagetkan. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan di padang dan seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar. Bumi gemetar. Sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ini bagiannya Tuhan. 20 is ours. Kegentaran itu bagiannya Tuhan. Kalau Anda bilang, malesku cuma 20, buat apa? Kita ini mau perang ya paling gak ribuan. Setiap perkara kecil. Kegentaran itu bagiannya Tuhan. Kegentaran yang dari Allah itu bagiannya Tuhan. This is it. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea melihat hal itu. Ada suara ramai seperti ombak berjalan kian kemari. Saul mulai galau. Ada apa? Suruh periksa barisan. Ayat 20. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampak segenap orang menikam temannya dengan pedang. Wow, ternyata kegentaran Tuhan itu membuat perang yang sesungguhnya porsinya kita, itu jadi porsi mereka sendiri. Mereka saling meniadakan, mereka saling mematikan. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal di orang Filistin, yang telah ikut maju berperang, mereka turut berbalik. Ini loh kegentaran yang dari Tuhan. Bahkan ketika semua orang Israel telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari. Orang-orang itu pun bergabung dalam pertempuran mereka. Tinggal berapa menit? Good. Anda lihat ya, bagian kita itu 20. Memenangkan 20 kemenangan. Very, very small victory. Itu kemenangan yang tidak ada artinya. Karena memang kegentaran itu bagiannya Tuhan. Kemenangan atas cigi-cigi Anda tahu ya, bagian Anda itu selalu akan kecil. Anda tahu ya, ketika orang katakan, do your best, and then God will do the rest. The skill is not like that, my friend. Anda lihat ya, orang dunia katakan, do your best, and God will do the rest. No, do your best,
And God will do the rest. Anda tahu enggak? Bahwa kita itu enggak pernah lakukan sesuatu yang menentukan kemenangan. Kemenangan itu di tangan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian Anda sebagai seorang coaches. Lakukan apa yang menjadi bagian Anda sebagai seorang TL. Kegentaran itu miliknya Tuhan. Kalau Anda seorang coach, bagian seorang coach itu harus tim suksesnya CGL. Anda harus lihat kamu kurang apa, bengkelin mereka. Kadang ya, FAITH itu kadang bisa berubah-berubah. Dulu mereka itu tinggi di involve-nya. Sekarang involve-nya kurang, availability-nya. Anda yang terus punya pegangan di tangan. Anda pernah tahu kalau mobil itu masuk ke Astra gitu ya, itu ada namanya record apa? Ganti oli atau apa ya. Anda itu kalau lihat CGL Anda harus punya yang pertama timeline multiplication. Anda harus tahu CG ini kapan multiplikasi. Yang kedua, Anda harus tahu pemimpinnya itu lagi apa. FAITH-nya apakah stabilkah atau tidak. Anda paham ya? Kegentaran itu miliknya Tuhan. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, setia dengan perkara yang kecil. Perkara besar itu bagiannya Tuhan. Ingat ya, kemenangan 20 orang itu bagian Anda. 20 orang itu bagian Anda. Tapi kalau Anda dikasih 20 aja, Anda sudah bilang, ketika Anda bilang gini, Jonathan, ini dengan Anda menunjukkan diri kepada pasukan ini aku tidak setuju, sudah sorry, kamu tunjukkan dirimu sendiri, aku tak pulang aja. Anda tidak akan pernah lihat 20 dan tidak akan pernah melihat kegentaran Allah. Oke? Anda harus setia dengan perkara kecil. Yang kedua, sirnalah ketakutan dan kekhawatiran karena Tuhan berperkara. Ketakutan bahwa mereka punya 6.000 pasukan orang Filistin, itu ketakutan luar biasa. Tetapi ketika Tuhan berperkara, ternyata ketakutan Anda tidak pernah terjadi loh. Kekuatan yang Anda bayangkan, gimana caranya ya untuk menggembalakan orang segini banyak. Ketika Anda tahu Tuhan berperkara, ketakutan Anda itu tidak pernah terjadi. Kalau hari ini ada muncul ketakutan-ketakutan ketika Anda melangkah, katakan dalam diri Anda, ini tidak terjadi. Karena kegentaran dari Tuhan sedang mengerjakan ketakutan Anda. Yang ketiga, akan datang gelombang orang-orang sakit hati yang kembali. Anda perhatikan ya, Coach dan TL, Anda uji perkataan saya. Ketika Anda bersepakat, Anda akan lihat siapa yang di CG-nya itu ada orang-orang yang sakit hati. Gak GMS-GMS-an. Wes, gak kuyudian wes. Gak GMS-GMS-an, aduh terlalu visi. Semua kalau ngomong visi, gatel semua badannya. Ketika Anda setia melakukan perkara Tuhan, ada gelombang orang yang sakit hati itu kembali. Dikatakan ya, lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal di orang Filistin. Orang Ibrani tinggal di area orang Filistin. Sudah tidak lagi memihak kepada visi Tuhan, sudah tidak lagi punya DNA-nya GMS. Tetapi ketika Tuhan bergerak, ada satu kegentaran yang besar, itu mengembalikan mereka di posisinya. Percayalah gini loh, kalau Anda sudah lakukan visi Tuhan dan bergerak untuk Tuhan, sudah Anda tidak perlu bingung. Ini sudah value tertinggi dalam melayani. Mengerjakan amanat aku. Mereka akan kembali sendiri kok. Mereka akan kembali sendiri. Saya selalu bilang, leaders, saya tidak mau sampai Anda itu sampai nyembah orang untuk kembali. No, saya akan berada di belakangmu. Kalau mereka tidak mau, tidak usah kembali. Jangan sampai kamu nyembah orang untuk kembali. No, saya ada di belakangmu. Saya tidak akan salahkan kau. Kalau mereka mau keluar dari JG, it's okay. Anda fokus sama yang lainnya. Tapi tahukah engkau, suatu saat Tuhan akan mengerjakan hal ini, mereka akan mulai kembali. Anda mulai catat orang-orang yang mulai keluar dari JG karena sakit hati. Name it, note it, and pray for it. Tuhan akan bawa mereka kembali. Akan muncul yang keempat, muncul orang-orang yang penuh potensi dari tempat yang tidak disangka. Bahkan ayat 22, bahkan ketika orang Israel telah bersembunyi di pegunungan Efraim, mendengar bahwa orang Filistin telah lari, mereka pun bergabung dari dalam pertempuran. Anda tahu ya, ada orang-orang Ibrani itu yang sudah lari. Mereka itu yang sudah sembunyi di keluk-keluk batu, di bukit batu yang tadi saya katakan tadi di ayat yang pertama. Orang-orang Israel yang bersama dengan Saul yang ketakutan masuk ke dalam perigi-perigi, masuk dalam gentong-gentong yang ketakutan. Tiba-tiba berdiri dengan keberanian. Orang-orang yang penuh potensi akan kembali. Anda mulai taruh nama-nama mereka yang potensial. Yang hari ini tidak ketemu sama DNA-nya gereja kita. Percayalah, kita ini datang tidak bawa agenda apa-apa. Leaders, let me tell you this, I'm a volunteer.
Saya mau pastikan saya tidak punya agenda apapun ketika saya berdiri di tempat ini. Saya tidak punya agenda apapun. Saya tidak sedang mencari followers. Saya sedang mengembalikan hati orang-orang kepada Tuhan. Saya tidak punya kepentingan apapun selain itu. Saya tahu bahwa kepentingan itu adalah kepentingan yang paling dasar. Sesuatu yang sudah dasar. Saya tahu bahwa Tuhan yang akan bergerak buat hidup Anda. Kalau sampai tidak ada pertumbuhan, saya tahu bahwa Tuhan itu yang akan pikirkan. Kalau Anda sudah lakukan apa yang menjadi bagian Anda. Yang kelima, percepatan akan membuatmu tahu siapa Tuhan. Ayat 23. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran sampai meluas sampai ke Bet Awen. Bet Awen itu miliknya Tuhan. Kita tugasnya cuma 20 orang. Anda mau lihat? Anda mau lihat tahun depan 2000? Anda mau lihat pertempuran sampai ke Bet Awen? Anda mau lihat 2030? Ada 3000 JG. Itu miliknya Tuhan. Anda paham? Bet Awen itu miliknya Tuhan. Kita tidak punya satu porsi apapun. Kebesaran itu miliknya Tuhan. Kita itu cuma turut menaruh diri di tempat. Pastor Yudi itu bagus kasih ilustrasi. Bagian kita bertemu dengan bagiannya Tuhan. Percayalah bahwa bagian kita itu tidak pernah besar. Do your best and God will do the rest. Do your best. God will do the rest. It's never been like do your best. God will do the rest. Tidak pernah seperti itu. 20 orang. Itu bagian Anda. Jadilah seorang pemimpin yang berdiri di tempat. Firm, teguh. Dan tidak mempertanyakan. Gereja ini mau ngapain? Kalau Anda sebagai seorang pemimpin masih bertanya-tanya. Gereja ini mau ngapain? Seriously, kalau Anda saja bertanya seperti itu. Orang-orang di bawah Anda akan semakin buruk. Mereka akan punya pertanyaan-pertanyaan yang lebih liar lagi. Anda harus sudah punya jawabannya dan Anda harus tahu jawabannya. Tadi dari sesi 2, kira-kira Anda melihat sesuatu enggak dengan bagaimana menurunkan The Great Commission itu sampai di kehidupan CG? Anda mulai tahu kan? Kenapa kok kita berdiri dengan sebuah angka? Kenapa kok kita menuju 2030, 300? Sebenarnya kita itu sedang melakukan The Great Commission. Karena seluruh gereja di dunia harusnya melakukan hal ini. Tapi tidak semua gereja serius melakukan. Karena itu tidak menarik jemaat. Itu tidak eye catching. Kalau jemaatnya banyak, persembahannya kan banyak. Anda tahu enggak? Dengan cuman dikasih tahu visinya 1000 gereja. Itu tidak membuat orang itu kayak langsung nyaman. Tapi ketika mereka melihat ada pertumbuhan. Kita bukan gereja yang orang-orangnya tidak sukses. Tidak loh. Kita itu gereja yang mengejar Tuhan. Di tengah-tengah mengejar Tuhan. Umat yang mengejar itu dipelihara Tuhan. Kesuksesan tidak pernah menjadi goal utama dalam hidup kami. Tetapi kesuksesan itu mengikuti hidup kami. Itu loh bedanya. Kita bukan the success something. No, we're not. Kita 1000 gereja lokal yang kuat. Dan 1 juta murid. Sombong gitu aja. Sombong dari mana wong itu dari Tuhan? Adakah sesuatu yang dari manusia? Kalau mau ndak sombong, 8 miliar kah? Ndak wis kok, 1 juta aja. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan percayakan. Bergeraklah, gereja itu penuh dengan kuasa. Saya tutup ya, time out. Gereja itu penuh dengan kuasa. Kalau Anda beribadah, Anda harus rasakan dampak kuasanya. Kalau Anda sudah sampai di layer leader, jangan menjadi orang yang tidak merasakan dan tidak melihat apa-apa di gereja ini. Nanti ya di tanya jawab mungkin saya bisa tunjukkan praktisnya seperti apa menjadi seorang TL, menjadi seorang coaches. Tentunya hal-hal ini akan ada pengembangannya. Nanti Anda yang bantu untuk kembangkan sendiri. Anda bantu untuk menunjukkan menjadi seorang TL dan coaches itu seperti apa. Ya, kita akan kembangkan dan kita akan doa sama-sama. Terima kasih buat firman yang Tuhan berikan. Terima kasih buat pesan yang Tuhan berikan. Jadikan kami yang orang-orang biasa ini Tuhan. Jadikan kami yang arek-arek CG ini juga. Menjadi orang-orang kenamaan Tuhan yang berperang itu 20 orang. Dan menjadi orang terdekat menyaksikan kegentaran Tuhan terjadi sampai ke Bet Awen. Lipatkan kami. Kami tidak mau tinggal, kami tidak mau tertinggal. Lipatkan setiap kami dalam sebuah peperangan. Dengan kemenangan di akhir semua peperangan. Kami terima berkat dan kemurahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan berkati sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, luar biasa, thank you ya Mr. Albert, luar biasa partasinya dalam sesi belakangan ya, semuanya kita diberkati ya, amin ya. Saya juga menyapa untuk teman
yang ada di gereja lokal di seluruh Kalimantan. Persiapkan mobile phone Anda karena Bapak Ibu akan diberikan QR code atau link untuk membuat pertanyaan di Slido. Jadi nanti persiapkan saja. Apabila pertanyaan Bapak Ibu sudah direferensikan atau sama dengan pertanyaan yang sudah diketik di Slido, tinggal like saja ya. Jadi pertanyaan yang paling banyak like-nya nanti yang akan kita bacakan pertama sekali. Ada waktu 40 menit buat kita, jadi cukup banyak. Jangan khawatir, semuanya ilmu dari Ko Albert akan kita download hari ini ya. Dan impartasinya juga kita download habisan. Silakan Bapak Ibu, sudah dapat? Ya, sudah oke ya? Oke, sambil memulai, saya akan memulai dengan pertanyaan provokatif nih buat Ko Albert ya. Tadi saya mengikuti dari sesi 1, 2, 3 ya Ko. Dan Koko bilang bahwa coach itu kalau datang ke CGL-nya harus dengan timeline multiplikasi. Nah, apakah itu tidak melulu agenda kita menjadi agenda multiplikasi ya? Karena kalau kita belajar dari CGT 3, tujuan utama coach itu memuridkan bersahabat dengan CGL gitu. Bukan agenda utamanya melahirkan, itu nanti mengikut gitu. Tapi kalau itu yang menjadi utama, apakah itu jadi satu hal yang kok gitu banget ya gitu. Pemulihannya di mana gitu. Silakan Ko. Jadi memang yang hari ini kita pelajari dan kita stuck on it, itu adalah ketika coach datang, dia itu terlalu fokus dengan membangun hubungan. Percaya ada satu hal gini ya, TL Julia, betul Julia, saya manggilnya TL Julia. Ada satu hal yang membuat sebuah CG itu sukar multiplikasi. Adalah ketika CG itu dengan sengaja bangun bonding family. Pak, apa yang salah dengan bonding family? Anda perhatikan ya. Sebuah CG yang dibangun dengan bonding family, ini akan punya bapak, punya anak, punya ibu. Ketika mereka multiplikasi, bapak akan kehilangan ibu, ibu akan kehilangan anak, anak akan kehilangan bapak. Anda pernah perhatikan bahwa kalau anak kehilangan bapak dimultiplikasi, mereka pasti akan kocar-kacir. Karena itu, kalau di CG, itu mungkin poin berikutnya yang perlu ditanamkan, apa persekutuan doa dan CG, kasih tahu Yudi tambah 1 poin lagi. Kalau ada di CG, bonding yang dibentuk adalah bonding leadership. Anda itu membangun sebuah ikatan seorang pemimpin. Sehingga ketika dimultiplikasi, orang-orang itu siap untuk diutus. Karena apa? Pemimpin yang diutus, mereka sudah utuh sebagai seorang pemimpin yang sengaja dibantu. Bagaimana dengan bonding families? Bonding family itu tidak usah sengaja dibentuk ya. Orang yang senasib sepenanggungan, mengerjakan satu visi yang sama. Bonding family itu akan keluar. Tentara, itu tidak pernah dibentuk bonding family. Pengutusan, leadership, caranya perang. Tapi karena mereka senasib sepenanggungan, bonding family itu keluar sendiri. Anda paham ya? Itu sebabnya di CG Anda pastikan warna dalam CG-nya itu apa? Kalau warna di CG-nya itu misalnya barbecue, terus tidak lama jalan-jalan, tidak lama outing ke mall. Ini terus kapan mereka melihat membangun seorang pemimpin? Anda harus bisa membedakan, coaches harus bisa membedakan. Makanya sebetulnya membangun hubungan itu baik. Tetapi kalau Anda disibukkan dengan membangun hubungan, Anda itu akan nanti terlalu banyak load beban-beban yang tidak penting. Tidak penting dalam arti mereka bukan tidak ada artinya, tidak. Tetapi apa yang saya katakan tadi, ada maintenance, ada target. Kalau Anda disibukkan dengan maintenance, Anda tidak pernah melihat target Anda sampai kemana, tujuan Anda sampai kemana. Karena bukan berarti kita datang itu terus bawa ini. Kita tetap harus fleksibel. Datang pun tidak langsung dengan sebuah tas yang sengaja untuk bilang, oh ini kok begini dan ini kok begitu. Kita ngobrol dulu dengan mereka dan mulai membahas gimana untuk CG-mu, gimana sponsor-sponsor yang kamu siapkan. Karena nanti November kamu mau mengkandidatkan ketua grup yang akan dilepaskan menjadi CGL. Sudahkah dia di CGT2 kan? Jadi istilahnya Anda punya porsi untuk mempertanyakan timeline. Yang berikutnya Anda bangun hubungan. Karena kalau Anda tidak punya timeline yang sengaja ditanyakan, percayalah Anda akan tanya cuman masalah hubungan. Dan Anda akan 2 jam. Siapa yang di sini pernah ngobrol 2-3 jam cuman untuk masalah CG? Saya pernah. Dan itu melelahkan. Ketika saya pulang, saya merasa saya tidak jadi pemimpin yang baik. Saya belum ngomong apa-apa, saya itu cuma jadi pendengar yang baik dan saya cuma berusaha untuk menyelesaikan masalahnya.
Cik Ting Ting dan Cik Tang Tang tadi itu loh. Dan itu menyibukkan dan betul-betul tidak membuat kita seharusnya melakukan apa. Menurut saya, ini tidak ada di buku CGT. Makanya saya katakan bahwa saya tidak kontradiksi dengan buku CGT. Saya selalu katakan, miliki buku CGT. Tetapi Anda harus tahu ada hal-hal yang Anda harus bawa. Muatan apa yang Anda bawa. Ketika Anda sebelum bertemu, siapkan segala sesuatu itu di hati dulu. Saya mau ngomong mengenai targetnya, terus sponsornya ada berapa. Terus Anda tanya, kondisi sponsor ini seperti apa? Setelah ini selesai, baru saya akan terbuka untuk bertanya mengenai hubungan. Jadi ada hal yang Anda harus unload. Ketika itu Anda unload, ketika Anda unload, Anda mulai buka. Anda bayangkan kalau Anda ngomong mengenai hubungan semua, dan semua beban Anda ketika Anda pulang, masih di pundak Anda semua dan belum di-unload. Rasanya kayak, ya ampun, tadi saya itu kalau ketemu makan makanan-makanan semua itu ternyata saya belum turunkan apa-apa. Itu akan, sorry. Itu akan membuang-buang waktu loh. Seriously. Kita harus, karena saya di level coach dan TL, saya akan ngomong lebih vulgar ya. Kita akan ngomong lebih vulgar, karena apa? Ketika kita visit, ketika kita kunjungan, ketika kita maintain orang, itu pakai energi loh. Ya kan? Kita mau pakai energi untuk dengerin mereka, sama mengimpartasikan sebuah target dan hubungan, sama-sama energi terbuang juga. Ketika saya paham visi, tiba-tiba multiplikasi itu seperti kayak ketika pemimpinnya setuju, Tuhan tuh kayak kirimkan segala sesuatunya yang dibutuhkan. Makanya ketika Anda mulai tanya, kapan mau multiplikasi? Itu mengkoyak-koyak mereka. Tetapi jangan cuma mengkoyak-koyak. Pemimpin jangan cuma dikoyak-koyak terus setelah itu biar tahu rasa. Jangan gitu. Anda harus datang melakukan pendampingan. 2 hal ketika saya membaca buku CGT 1, 2, 3, 4 dalam waktu yang sangat singkat. Garis merah itu muncul. Pemimpin itu tidak bisa tidak berdoa. Pemimpin itu harus punya kehidupan doa. Yang kedua, pemimpin itu tidak bisa tidak mendampingi. TL, saya tahu TL, Anda itu semakin tinggi. Semakin sukar ditemukan. Tetapi jangan tidak visit CG. Anda harus visit CG. Kok gimana cara bagi visit CG-nya? Ini tips ya. Coach itu nangani berapa CG di sini? 3 ya. Bisa lebih harusnya ya. Bisa sampai itu ya. Di buku CG itu juga bisa lebih. Sampai 8. Tetapi Anda harus tahu kapan Anda harus visit CG yang mana. Kalau CG-nya sampai 8 terus gimana? Sebulan belum tentu ketemu sekali. Ada satu hal yang saya dan istri saya pelajari bahwa CG itu kadang kita itu tidak bisa berurutan. Ada CG-CG yang memang sudah termaintain tetapi tidak bisa ditinggalkan. Ada satu skala prioritas yang membuat saya visit CG saya adalah yang pertama ketika saya mau visit saya harus lihat CG yang paling berapi-api dan CG yang paling bermasalah. Yang kedua second berapi-api dan second bermasalah. Kemudian third juga. Gitu ya. Ketika saya mau visit pertama, saya akan visit yang pertama bukan kepada mereka yang sedang berdarah-darah. Saya ini pilihan. Anda bisa punya pilihan-pilihan lain, tapi ini yang saya pelajari. Saya pilih mereka yang lagi berapi-api, mereka yang lagi meledak-ledak. Saya akan visit pertama. Kemudian yang kedua, saya akan visit yang hancur. Yang paling pertama. Kemudian yang berikutnya saya akan visit yang berapi-api kedua. Kenapa begitu? Karena gini, ketika saya visit mereka yang berapi-api pertama, ketika saya visit, saya bakar lagi. Beberapa orang pindah level. Dari member ke sponsor CGL. Karena mereka sudah ada di apinya. Ketika saya kembali ke CG yang sedang masalah, saya tahu saya sedang menangani masalah. Tapi kalau pilihannya saya rubah, pertama saya datang kepada CG yang sedang bermasalah misalnya. Saya fokus di situ terus. Yang jadi bermasalah tidak akan merubah status. Paling jadi tidak masalah, tapi tidak akan menjadi seorang yang berapi-api. Paling istilahnya mengobati sakitnya mereka. Ketika saya kembali ke CG yang sedang berapi-api, apinya mulai padam. Saya kehilangan 2 CG. Saya kehilangan 2 kesempatan. Tapi ini salah satu strategi yang saya kerjakan dan menurut saya cukup efektif. Tetapi apakah harus seperti itu? Tidak. Bisa Anda putar kalau emang jumlahnya tidak banyak, bisa diputar rata, bisa. Tetapi pilih mana yang hari ini Anda mau pilih. Kemudian TL kan juga dapat jadwal visit ya. Nah ketika TL mau visit, TL itu tidak seenaknya datang juga. TL mesti bilang, Coach, saya visit di mana hari ini yang kamu tidak ada. Jadi biasakan ya kalau visit, itu jangan terus ketika ada CGL-nya, ada coach-nya, ada TL-nya, di satu CG yang sama, itu kalau dibom, itu seluruh kekuatan akan hilang.
Jadi pastikan kalau pas TL visit, itu visit di tempat di mana coachnya tidak ada. Itu membantu coachnya juga. Jadi jangan terus kalau ada apa-apa, mumpung ini kita rame-rame. Rame-rame itu menyenangkan, tetapi efektivitas berkurang. Ya, itu salah satu strategi untuk visit juga. Jadi kurang lebihnya begitu ya Pak. Tadi pertanyaannya apa kok sampai situ Pak ya? Ya karena tadi stagnan tadi ya. Stagnan. Ya, Oke, iya ya, jadi harus dikembalikan kepada visi ya supaya mereka tadi dikoyak-koyakan bahasanya ke Albert. Oke, kalau di sini kayaknya pemimpin milih sehingga yang makanannya enak kayaknya. Berarti kalau FAITH itu ya yang paling top hungry. Selalu kalau datang habis. Alright, kita masih banyak pertanyaan menarik nih ya Pastor Albert. Kita ke pertanyaan berikut ya. Bagaimana menyikapi sponsor atau CGL yang tidak berfungsi? Apakah boleh menonaktifkan sponsor CGL bila mereka tidak ada perubahan? CGL yang tidak berfungsi dan sponsor yang tidak berfungsi, saya encourage untuk setiap pemimpin, diturunkan boleh tidak boleh, boleh diturunkan, tetapi tidak menjadi opsi pertama Anda untuk menurunkan. Adakah saya menurunkan? Saya pernah menurunkan CGL, saya pernah menurunkan coach, saya pernah menurunkan TL. Pernah semua. Tetapi itu tidak pernah menjadi opsi pertama saya. Opsi pertama Anda adalah pendampingan. Tidak ada sesuatu yang namanya penggembalaan itu yang tidak didampingi. Segala sesuatu itu harus didampingi. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak efektif, Anda mulai lihat apa yang bisa Anda lakukan untuk mendampingi mereka. Karena seringkali gagalnya adalah, CG itu gagal karena apa? Karena tidak ada pendampingan. Ketika Anda sudah mendampingi mereka dan dalam kurun waktu yang kesekian kalinya mereka tidak berubah, saat itu Anda mulai bicarakan dengan pemimpin di atasnya. Apa saya harus turunkan? Karena menurunkan mereka itu punya potensi kehilangan mereka. Anda paham ya? Tidak semua orang yang diturunkan itu bisa stay di CG-nya loh. Tetapi kalau saya hari ini, Pak pernah menurunkan semuanya, saya turunkan pernah semua. Tapi tidak semua hilang. Semuanya tergembalakan dengan baik, bahkan masih ber-CG. Nah itu kalau mereka masih ber-CG, berarti pemimpin yang menurunkannya harus bisa mendaratkan dengan baik. Anda paham ya? Harus bisa mendaratkan dengan baik. Tidak sampai mereka itu sakit hati kalau sampai diturunkan. Dampingi dan sertai, supaya mereka itu tidak menjadi orang yang pemimpinku loh tidak ada buat hidupku. Ada satu hal yang saya tahu ya, apa yang menjadi kegagalan dalam sebuah CG? Hari ini ya saya lagi encourage judul retreat leader kami adalah Accelerate to Multiply. Di sini pertumbuhan lipat ganda. Kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama, arahnya sama. Ada satu hal yang hari ini kita berusaha untuk tekan hari ini adalah ketika multiplikasi, kita itu harus berani untuk mempercayakan orang menjadi pemimpin. Betul ya? Berani mempercayakan. Tetapi ada stigma-stigma yang bilang gini, kok kita tidak boleh sembarangan pilih orang. Karena suatu saat mereka kalau gelundung, wah kita yang susah kok. Anda paham ya? Saya setuju dengan itu. Saya setuju dengan semua TL coach dan semua prosedural yang mengalami hal itu saya setuju semua. Tetapi saya cuma mau satu hal, Anda lakukan hal ini, jangan adopsi traumanya orang. Kalau Anda bilang nanti gelundung kok, nanti orang-orang itu akan jatuh. Itu trauma Anda yang pernah terjadi sama hidup Anda atau trauma orang lain yang Anda adopsi sama hidup Anda. Karena seringkali adopsinya itu ada adopsi traumanya orang kita adopsi dan membuat kita sembunyi di baliknya. Karena sebetulnya gini, hari ini pemimpin-pemimpin, kalau Anda mau mencetak pemimpin, ada satu hal yang membuat kita berani melangkah itu gini. Kalau kita adopsi traumanya orang, itu seakan-akan kayak gini ya. Kita itu hari ini tuh mengkecilkan skala kira-kira. TL Jul. Kalau hari ini kalau besok akan hujan di perkiraan, besok hujan. Terus Anda katakan, besok hujan. Kalau gitu kita enggak usah kerja. Kenapa? Besok ada potensi hujan. Maka satu hari Anda kehilangan kesempatan untuk bekerja. Tetapi kalau Anda mau detail, besok hujan. Tetapi Anda buka weather forecast. Anda mulai lihat, oh jam 10 sampai jam 2 hujan. Anda mulai bisa lihat, kalau gitu jam 7 sampai jam setengah 10, setelah itu jam 2 kita bisa kerja. Kita tidak kehilangan, kita cuma kehilangan 4 jam kerja. Anda paham ya? Yang berikutnya adalah ketika Anda lihat besok hujan, Anda lihat weather forecast, Anda tahu jam 10 sampai jam 2 akan hujan,
Anda siapkan payungnya, Anda siapkan jas hujannya, Anda tidak kehilangan kesempatan untuk bekerja penuh. Karena Anda punya semua perlengkapan untuk hujan-hujanan. Anda paham enggak? Ketika skala kira-kira kita dipertipis, kita akan melihat sebuah potensi yang besar. Ketika skala kira-kira kita terlalu besar, kita tidak pernah melihat potensinya. Ketika kita mau cetak pemimpin dan kita bilang, enggak bisa kok, kalau yang ini tuh enggak bisa, orang ini bolak-balik kayak gini. Ya saya tahu alasan itu harus dipertimbangkan. Tetapi jangan menjadi orang yang ketakutan dengan pertimbangan tersebut. Jadilah dewasa ya, dengan apa yang saya sampaikan ini, tetap harus diuji. Tapi jangan over ketakutan. Jangan over ketakutan sehingga akhirnya Anda tidak lakukan. Sekarang yang saya tanyakan, kalau Anda berani multiplikasi, mempercayakan orang jadi pemimpin, berarti Anda harus berani pendampingan. Kalau Anda bilang, janganku nanti gelundung. Mereka yang gelundung atau Anda yang takut pendampingan, atau Anda yang malas keluar dari zona nyaman. Saya tanyakan, kalau Anda mau lihat pertumbuhan besar-besaran, Anda tidak boleh sembunyi di zona nyaman. Anda tidak boleh sembunyi di sesuatu yang kan tidak enak kalau bilang multiplikasi besar-besaran. Kan tidak enak kalau bilang saya tidak kuat. Kalau saya pendampingan lebih enak ngomong. Nanti mereka gelundung kok. Lebih baik kita persiapkan mereka. Karena sebetulnya kita itu sembunyi di balik sebuah alasan. Nanti kalau tak multiplikasi dari 7 jadi 14, jadi apa hidupku? Anda paham ya? Skala kira-kira itu diperkecil, tetapi bukan tanpa persiapan. Kalau Anda tahu nanti CG Fund, dari 5 CG jadi 10 CG, ya Anda harus persiapkan satu hal. Apa? Anda harus persiapkan coach. You don't just prepare for the connect group leader. You also prepare for the coach. Karena Anda tidak mampu. Makanya perencanaan itu indah. Perencanaan itu indah. Ada ayat firman Tuhan itu ya. Kuda dipersiapkan untuk peperangan. Tetapi kemenangan di tangan Tuhan. Anda tahu enggak? Kalau saya balik kata-katanya gini ya. Saya tidak menambah, tidak mengurangi. Kemenangan hanya bagi mereka yang mempersiapkan kudanya. Jadi kalau Anda mau perang, Anda tidak siapkan kudanya. Jangan berharap ada kemenangan. Kalau dulu orang perang mempersiapkan kuda. Itu persiapan nuklir, Pak. Zaman dulu punya kuda itu persiapan terbaik. Jadi kemenangan hanya bagi mereka yang mempersiapkan yang terbaik dari peperangannya. Kalau hari ini Anda berharap ada kemenangan tapi Anda tidak persiapkan apa-apa, ya tidak lihat apa-apa. Jangan katakan, do my best and God will do the rest. Your best? Is that really your best? Apakah itu sudah yang terbaik dalam hidupmu? Saya tidak tahu, karena saya tidak bisa melihat dalam hati. Tapi Anda yang bisa katakan dalam hati, this is already my best, Lord. Karena sesuatu yang terbaik, itu sesuatu yang betul-betul membawa sebuah korban yang harum di hadapan Tuhan. Ya, ketika melayani itu banyak korbannya. Tapi tahukah Anda bahwa korban itu menyenangkan hati Tuhan? Korban perasaan, ya, korban hati, korban duit juga. Tapi satu hal ya, Tuhan tuh pernah bilang gini, aku menyukai ketaatan lebih daripada korban. Tetapi Tuhan tuh intinya itu suka kalau kita tuh bakar-bakar korban. Saya kasih ilustrasinya ya. Kalau Anda kasih persembahan di gereja, dikatakan korban persembahan. Kalau Anda kasih 1.000 sama kasih 100.000 itu bedanya gini. Hari ini kalau saya taruh 1.000 di kantong saya, terus saya taruh handphone saya, terus tiba-tiba siang-siang saya lihat 1.000 rupiah itu hilang karena ketarik handphone, tidak tahu jatuh kemana. Saya cari enggak 1.000-nya? Enggak lah, cuma 1.000. Tapi kalau saya taruh 100.000, kemudian saya tarik handphone saya, terus ketika saya jalan, loh kok enggak ada? Saya mulai mundur. Di mana ya? Ketika 1 juta saya taruh di tas, dan kemudian 1 juta itu mulai enggak ada, saya enggak cuma mundur, saya balik badan, saya mulai cari tahu, saya mulai tanya orang-orang. Anda paham ya? Hari ini kalau Anda kasih persembahan, adakah itu cuma kehilangan sesuatu yang tidak ada artinya, atau sesuatu yang ada artinya? Karena sesuatu yang ada artinya itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak ngomong mengenai duit, saya ngomong mengenai apa yang Anda lakukan. Adakah itu sesuatu yang tidak ada artinya, atau sesuatu yang berharga? Karena sesuatu yang berharga itu membakar sebuah persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Karena korban itu selalu terasa. Kalau belum terasa, itu belum korban. Jadi Anda uji diri.
Adakah keseharian Anda melayani ini menjadi sebuah rutinitas yang jadi biasa-biasa saja? Atau menjadi sesuatu yang terus challenge kita, membakar sebuah korban di hadapan Tuhan. Karena rutinitas itu membunuh kita. Jangan dibunuh oleh rutinitas. Karena kita akan lakukan ini tidak cuma 1-2 tahun, sampai habis nafas kita. Ya. Ada pertanyaan yang agak gampangan gitu Pak, angel-angel pertanyaan. Luar biasa ya, kita tepuk tangan dulu buat jawaban yang sangat dahsyat dari Pastor Albert. Dia bilang ke kanan kiri dengerin tuh gitu. Dengerin tuh. Balas, jangan cuma dengerin, lakukan gitu. Oke, kita lanjut ya. Rasanya waktu kita sudah hampir habis. Saya akan membacakan 2 pertanyaan lagi ya, yang sangat penting. Yang berikut ini kok. Tadi Pastor Yudi mengajarkan mengenai kualifikasi faith tadi ya, mengenai faithfully, available, involved, kemudian teachable dan juga hungry. Nah, apakah faith harus dipenuhi semua oleh calon CGL? Jika hanya 2 unsur yang dipenuhi, bisakah CGL diangkat sambil melengkapi kelima unsur tersebut? 5 unsur faith, F-A-I-T-H, itu membantu Anda untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan leader Anda sampai di mana. Jadi kalau Anda main game gitu ya, ada orang ganti-ganti gitu, ada kekuatannya di sini, kekuatannya di sini. F-A-I-T-H itu membuat Anda untuk melihat sebetulnya. Apakah ada orang yang F-A-I-T-H-nya itu full semua? Menurut saya, ya Tuhan Yesus saja. Tidak semua orang full semua. Ada enggak? Mungkin ada juga. Tetapi tidak semua orang. Tetapi kalau Anda melihat ya, Anda juga harus fair dengan apa yang ada. Kalau terlalu minim, cuman adanya itu, apalagi cuma yang hanya hungry kalau makan terus, itu susah. Ya. Jadi Anda tetap harus observasi. Sisanya itu tugas Anda, seberani apa Anda mendampingi. Misalnya, F-A-I-T-H, Anda lihat bahwa dia cuma adanya di setia aja, tapi tidak available. Saya tuh sering kali bilang sama penggembalaan, F-A-I-T-H itu membuat Anda tahu, misalnya mereka ada available-nya, ada faithful-nya, available, ada involved-nya, teachable-nya tidak ada, hungry-nya ada. Mungkin teachable sama hungry-nya tidak ada. Ketika Anda visit, you know what to discuss. Dan saya selalu sampaikan bahwa ini membantu Anda untuk observasi. Anda masukkannya apa? Apakah setelah Anda masukkan sesuatu mereka menjadi seorang pemimpin yang lengkap kah? Belum tentu juga. Hal tersebut membantu Anda memudahkan untuk menilai orang. Tetapi apakah mutlak? Tidak. Tetap hubungan itu akan menunjukkan. Kemantapan tersebut akan menunjukkan. Bahkan orang yang mungkin ya, Teljul, kalau orang itu FIT-nya lengkap, kalau ditanya, kamu siap mimpin? Pasti, waduh, masa enggak bisa, jangan saya. Saya itu lebih suka dengan kualitas orang kalau disuruh gitu ya. Waduh, Bu, apa bisa saya apa bisa ya? Kalau ada orang tuh, apa yang bisa tak pimpin? Saya mau jadi pemimpin. Saya mulai bertanya-tanya, ada apa di balik motivasinya? Kadang-kadang itu mencurigakan. Kamu sedang membidik apa dalam hidupmu gitu ya. Kalau sekarang kita mau jujur, tutup mata semua, jujur dengan diri sendiri. Ketika Anda ditunjuk di tempat ini, adakah Anda sudah merasa siap? Ketika Anda menjadi coach TL, saya aja ketika disuruh ke selatan, saya bilang, kok saya ini tidak siap. Saya sudah pengen nangis rasanya. Tetapi ketika saya melangkah, ketika Anda ada di tempat ini, ternyata Anda bisa. Anda paham ya? Jadi FAITH membantu Anda mengkategorikannya. Tetapi apakah mutlak? Tidak. Anda harus lihat, maksudnya apakah orang tersebut betul-betul punya material yang dibutuhkan. Kalau ada kurangnya, kembalikan ke diri Anda. Adakah kamu siap untuk mengisi kekurangannya sampai dia siap? Karena terus terang ketika saya tidak siap, saya ketika diutus menjadi seorang host pastor, saya tahu semua Anda pasti tahu, saya ini host pastor yang 2020, Anda tahu pastor Anda di tempat ini menjadi pastor kesayangan di tempat ini yang sudah tidak pernah pulang Surabaya jarang-jarang karena Surabaya sudah diserahkan ke saya, itu 2023 ya, betul ya, 2023. Waktu itu apa saya siap? Saya tidak siap loh. Tetapi Pastor Yudi itu membantu saya. Dia mengantarkan saya ke pemimpin-pemimpin. Saya itu di GMS Selatan tidak kenal satu pun Pak. Saya ini jiwa baru di sana. Saya tidak kenal TL-nya, waktu itu ada 40 CG. Saya tidak kenal semua. Satu saya kenal tuh, saya kenal anaknya, tidak kenal bapaknya.
Karena kenal anaknya saya jadi sok kenal. Saya kenal anaknya Pak. Saya kenal Pak anak Anda. Ya, namanya Pak Jem itu saya berusaha untuk membuka diri. Apa saya mampu, apa saya siap? Tidak, pemimpin mengantarkan saya. Pastor Yudi mengantarkan saya. And it's very smooth. Orang-orang itu bisa menerima akhirnya. Tapi karena apa? Ada pemimpin yang mengantarkan. Kalau saya tidak diantarkan, ya saya tahu akan susah buat saya untuk dapat diterima di hati. Makanya pemimpin, Anda punya peran yang sangat besar untuk mengantarkan mereka. Kalau mereka kurang dan Anda bilang, tunggu aja sampai lengkap. Kita itu tidak pernah tahu loh kapan. Kesempatan itu kita harus buka. Tetapi jangan sembarangan. Kalau Anda tahu. Saya tahu conviction itu datang dari Roh Kudus. Ini sudah bisa, kalau ini sudah saatnya. Komunikasikan dengan TL. Komunikasikan dengan host pastor kalau perlu. Dengan pastor. Tanyakan, sudah siapkah dia? Kadang harus mempertimbangkan catatan-catatan. Orang-orang yang istilahnya ya. Pernah terjerumus di kegiatan-kegiatan amoral. Anda harus pertimbangkan kembali. Orang-orang yang pernah terjerumus di kegiatan-kegiatan seperti LGBT dan segala sesuatu tetap harus bisa menjadi pertimbangan. Tidak bisa tutup mata. Tapi kalau tidak ada standar-standar amoral dan segala sesuatunya, Anda boleh berani untuk memberi diri. Kamu bisa karena aku mau dampingi kamu. Gitu. Thank you, luar biasa Pastor Albert. Tapi sayang sekali ya waktu kita sudah habis. Ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya bacakan. Tetapi rasanya jawaban dari pertanyaan itu sudah sedikit banyak terjawab dari penjelasan yang sangat komplit tadi dari Pastor Albert ya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan doa yang paling dahsyat buat Pastor dan Cece. Dan saya berharap setelah ini setiap coach dan TL akan saling berdiskusi satu dengan yang lain untuk menerapkan strategi yang paling canggih ya. Yang akan kita pikirkan karena Tuhan memberikan hikmat buat kita melalui pelajaran yang baru saja kita terima. Baik, saya serahkan ke Pastor Albert untuk menutup doa kita berkat hari ini. Kami dimiana matakan ya dalam masih matakan. Sabidi miana matakan ya. Samara matakan ya dalam matakan ya dalam matakan. Kami dimiana matakan ya dalam masakan matakan ya dalam matakan. Sikini mitikiana ya dalam ya dalam. Tidak ada pemimpin yang sempurna Tuhan. Yang ada hanya pemimpin yang mau untuk dipakai. Tidak ada satupun yang sempurna. Setiap orang selalu memiliki kelemahan. Namun kalau hari ini Tuhan percayakan kami sebuah platform sebagai seorang coach, sebagai seorang TL, kami tahu itu tidak main-main. Ini tumpu kepemimpinan yang sangat menentukan kemana gerejanya akan melangkah dan berjalan. Roh Kudus, aku minta saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, temui mereka hari ini Tuhan, di jam-jam doa mereka. Kalau mereka mulai menyerah, kalau mereka mulai capek, it's very okay. But let me say, don't stop. Karena kalau Anda bisa hidup hari ini, karena Anda tetap pegang apa yang Tuhan sudah percayakan. Firman Tuhan katakan, if you hold to my teaching, then you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Kalau hari ini terasa berat, saya tahu Anda sedang naik ke atas, Anda tidak sedang turun. Kalau hari ini Anda menghadapi kendala-kendala, wajar dalam pengembalaan. Ketika kau tetap berada dalam naungan Tuhan, maka engkau akan tetap menjadi murid, dan engkau akan tahu kebenaran. Kebenaran itu yang akan membebaskan dan memerdekakan Anda. Jadikan mereka TL-TL dan coach yang berstrategi, TL coach yang sepakat, yang mengerjakan 20 kemenangan. Bet awan itu bagiannya Tuhan. Kami percayakan Kalimantan, terutama Balikpapan, kepada pemimpin-pemimpin ini. We gonna take this city. Kami akan ambil Balikpapan. Kami ambil Balikpapan Utara. Kami akan terus berkembang. Kami tidak akan puas dengan apa yang ada sekarang. Kami akan terus pastikan bahwa 871 CG adalah 871 CG yang sehat. Karena 2 tahun lagi kami akan melihat ada 2.000 atau mungkin 3.000 jiwa yang akan kami lihat. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kami tidak perlu dikenal, kami tidak perlu dikenang. Biar nama Tuhan yang ditinggikan.
Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan berkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan ya.